Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam acara Zoom Live program Senin, Rabu, Jumat disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, seperti kita tahu, pesertanya adalah terdiri dari saat ini aja ya, dari barat sampai ke timur ya, komplit ya. Biasanya sampai ke Ambon ini, kalau ke atasnya sampai ke Palu ya. Ini Ambon belum datang, Palu juga belum datang, ini yang ke baratnya sampai ke Padang, Batam ya. Jadi betul-betul untuk Indonesia. Teman-teman semua, bersyukur bahwa program-program seperti ini terjadi hanya karena pandemi. Secara teori sudah berjalan sebetulnya, tapi adanya sebuah trigger itu yang membuat ini menjadi seperti sekarang. Hari ini kita akan membahas tentang small business kaitannya dengan sosial media. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda, dan izinkan saya untuk berbagi layar dengan menggunakan PowerPoint. Ya, saya rajum 200. 227. Oops, ada. 227 ada. Dosen tips. Oke. Wajah saya belum ada. Saya munculkan dulu. Saya taruh di situ. Sudah oke sekarang? Halo. Kita akan segera mulai. Baik, teman-teman semua. Malam ini kita akan bicara tentang soal small business. Ada yang jangan lupa, small is beautiful. Ya, ada bukunya juga. Kemudian, from small beginnings come great things. Jadi ini semua terkait dengan small. Ya. Jangan berpikir bahwa small itu negatif, small itu positif. Ya. It's always small pieces that make big picture. Jadi dari yang kecil-kecil itu bisa menjadi gambar yang besar. Ya. Nah, think big, start small. Kalau Anda berpikir besar, tetap aja harus startnya small. Ya, karena itu jangan abaikan yang namanya small kaitannya dengan small business. Dan seperti sekarang, small business berjalan bertumbuh dengan amat sangat sekali ya, dari apa aja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan small business? Perusahaan milik pribadi, kemitraan atau kepemilikan tunggal yang memiliki lebih sedikit karyawan dan atau pendapatan tahunan lebih sedikit daripada bisnis atau korporasi berukuran biasa ya. Ini apa namanya definisi menurut Wikipedia ya. Nah, salah satu yang dibutuhkan di dalam memanfaatkan small business, dan hari ini kita ngambil mikro sekali, yaitu bagaimana memanfaatkan yang namanya media sosial. Media sosialnya bisa apa aja, kebetulan ini dari yang bikin materinya cuma diarahkan ke 9 yang banyak dipakai di Indonesia saja, tapi bisa banyak hal. Ya. Mari kita masuk ke materi. Ya, jangan lupa materi ini direkam dan akan dipostingkan di Handoko Maestro. Oleh karena itu, Anda yang ingin mengulang, yang membagikan kepada pihak lain, silahkan di-subscribe, kasih jempol, ya, tulis komen, sharing, dan kemudian pencet bell. Teman-teman semua, how to use social media for small business. Ada 12 simple tips. Ini makanya dibilang sebagai solution tips. Ya, diambil dari materinya di sini. Ya. Oke, kita lihat pengguna media sosial menghabiskan rata-rata 2 jam 25 menit di saluran media sosialnya setiap hari. Perhatikan, tentu saja ini statistiknya untuk pengguna sosial. 2 jam 25 menit itu kira-kira 2 jam setengah. Signifikan nggak? Signifikan. Ya, kalau kita bicara soal tidur, katakanlah orang itu katanya pembagiannya 8-8-8 gitu ya, 8 jam tidur, 16 jam beraktivitas, dari 16 jam beraktivitas ada yang mandi, ada ini, ada itu, ada di jalan dan sebagainya. Maka kalau kita bicara soal itu menjadi signifikan kalau itu 2 jam setengah. Ya. 2 jam, katakanlah 15 jam deh bersih-bersihnya, 2 jam setengah daripada 15 jam itu artinya 1/6. Signifikan? Signifikan sekali ya. Tentu saja angka ini menjadi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain dan antara satu media dengan media yang lain. Hampir 2,5 jam itu menawarkan peluang luar biasa bagi bisnis untuk ngapain? Membangun kesadaran merek, mengembangkan hubungan pelanggan,
melakukan penjualan langsung dalam platform sosial. Ya. Lagi sekarang ya, kalau kita bicara soal platform sosial, platform online ya itu menjadi sarana hiburan. Ya, orang senang banget itu searching, terus beli barang-barang yang diperlukan maupun yang tidak diperlukan. Baik teman-teman semua, ada 12 tips. Ya. Mudah-mudahan 12 tips ini bermanfaat buat Anda. Satu adalah apa? Kalau Anda punya small business ya, itu 12 ini menjadi penting sekali adalah satu set social media goals and objective. Jadi yang kita lakukan adalah tujuannya mau apa sih dengan kita tuh punya sosial media, dengan memanfaatkan sosial media itu. Ya, mau apa yang mau dicapai. Buat target dengan mengikuti kerangka SMART ini, kalau teorinya mengatakan itu ada spesifik, measurable, bisa diukur, ya, attainable bisa dicapai, relevan, ya jangan apa namanya yang tidak relevan dengan bisnisnya, dan timely. Jadi kita tahu persis berapa lama itu nanti akan evaluasinya. Terus kemudian research the competition, ya. Jadi kalau Anda punya bisnis Anda tidak lepas daripada pesaing, ya di riset kompetisinya. Bagaimana pesaing Anda menggunakan media sosial, ya belajar apa yang telah dilakukan oleh orang lain, ya. Tapi bukan untuk ditiru, ya. Kalaupun Anda terpaksa meniru pun harus tetap dimodifikasi sehingga ada orang bilang tentang ATM amati, tiru dan modifikasi. Karena tanpa dimodifikasi Anda cuma sama seperti orang lain, bahkan jadi pengikut dan ketinggalan. Analisa kompetitif dan membantu Anda mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak untuk bisnis Anda. Ya, dan saya adalah conduct social media audit. Ya, ini mungkin agak sedikit politik yang mengatakan bahwa nanti kita akan bahas secara khusus tentang social media audit. Ya. Teman-teman semua, dan yang pasti adalah get inspired, ambil inspirasi dari kesuksesan bisnis di semua industri, bukan hanya industri Anda saja, tetapi di multi industri. Bikin situs web adalah bagian daripada jejaring sosial. Ya. Seperti kalau kita bicara di Maestro, ada www.maestrocorporation.com, ya. Di dalamnya nanti Anda bisa masuk dan kemudian bisa pindah-pindah kemana-mana sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah yang konvensional, apakah yang digital, apakah yang program-program lainnya. Ya. Jadi itu contoh saja. Ya. Terus kemudian create social media calendar, ya, kalender media sosial membantu Anda untuk memposting konten yang tepat. Ya, ada aturan main yang menarik adalah apa? Kalau dalam memanfaatkan sosial media itu adalah dengan rumus 80-20. Perhatikan teman-teman semua, ya di sosial media karena namanya adalah sosial media, maka aturannya adalah 80-20. 80 konten Anda itu menginformasikan, mendidik atau menghibur audiens. Perhatikan, yang 80% itu menginformasikan, mendidik dan menghibur audiens. Ya, 20%-nya baru mempromosikan merek atau menjual produk. Ya, nggak bisa dibalik. Kalau dibalik orang udah tahu, ya setiap kali lu punya iklan, setiap kali lu punya iklan. Ya, apakah ini mudah? Nggak terlalu mudah, ya, karena terutama kalau bagi kami kalau pas jamnya padat banget atau harinya padat banget, ya itu banyak yang harusnya porsinya non iklan menjadi ada iklannya, ya. Oleh karena itu konten menjadi penting sekali, ya, copywriting menjadi penting sekali. Ya, terus nomor 2, decide which platform platform are right for you. Jadi putuskan platform mana yang cocok buat kita. Jangan buat asumsi tentang di mana audiens menghabiskan konten mereka. Asumsi ini bisa salah. Ya, naluri Anda mengatakan jika Anda menerapkan genset, Anda harus melewati Facebook dan fokus pada Instagram atau TikTok. Ini kata orang, tapi ternyata ya data menunjukkan bahwa seperempat pengguna Facebook berusia 18 sampai 24 tahun. Mereka menjadi pengamat, mereka menjadi penonton di Facebook, tidak posting, ya, tidak berinteraksi, ya, tetapi tetap ada mereka, gitu ya. Ini yang menarik, ya. Jadi tentu saja research ini artikelnya artikel dari Barat, ya, tapi bisa memberikan gambaran juga kepada kita. Di sini kita nanti postingnya data lokalnya. Facebook dan Pinterest, ini Barat, ya, di sini mungkin tidak terlalu sekali Pinterest, adalah jejaring sosial teratas untuk para baby boomers. Memang betul, baby boomers usia-usia yang katakanlah 40 sampai sekitar 10-an, ya. Terus usia di atas 65 adalah segmen audit yang paling tumbuh cepat di Facebook. Iya, 65 tahun ke atas masih pakai Facebook, karena kalau Facebook itu lahir sekitar 15 tahun yang lalu mungkin, ya. 15 tahun yang lalu mereka di usia 50, ya, waktu itu masih asik-asik. Ya. Menggunakan media sosial berbeda, misalnya Facebook dan bentuk bangunan. Kita itu bisa aja menggunakan media sosial, bukan bisa aja. Maka mesti dipikirkan
untuk menggunakan sosial media yang berbeda. Misalnya Facebook untuk membangun audiens dan menghasilkan prospek, dan Twitter untuk melayani untuk layanan pelanggan. Ya, ada banyak lain ya. Kenapa Twitter saya dikasih tanda tanya? Karena ini kalau sesuai dengan tulisannya di Amerika Twitter penggunanya banyak, tapi di Indonesia mungkin alternatif lainnya adalah tidak pakai Twitter, pakai WhatsApp dan sebagainya. Ya, teman-teman semua. Nah, ini most used social media platform yang kita lihat benderanya itu adalah Indonesia. Ini data tahun 2021. Yang menarik adalah apa? Yang paling tinggi sekarang ini ada YouTube, ya. Jadi ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, baru kemudian ada Facebook, ya. Ini in terms of numbers, ya. Tapi tentu saja nanti masih dipilah-pilah soal orang-orangnya siapa, kategorinya berapa, dan sebagainya. Nah, nomor 3 yang nggak boleh lupa adalah know your audience. Anda harus tahu Anda punya audience itu siapa. Ya, mengumpulkan data tentang pelanggan. Bisa terus kemudian kita itu model menyebar, asal menyebar. Ya. Gali lebih dalam dengan analisa media sosial. Nanti kalau perlu kita akan bikin acara khusus terkait dengan ini. Kalau perusahaan Anda melakukan butuh, bisa bicara dengan kami ya untuk melakukan itu. Ya, nanti kontak sama Mia. Berapa tadi? 085 814 kali 2121. Anda akan segera memahami siapa yang membeli dan berinteraksi dengan Anda secara online. Teman-teman semua, setelah Anda menentukan audience, Anda dapat membuat persona pembeli, ya, audience profile ya, yang akan membantu Anda memahami cara terbaik untuk bicara dengan audience. Di kami pun ada yang namanya Maestro database ya, di mana untuk masing-masing kita bicara dengan cara yang berbeda. Ya, teman-teman semua, kalau kita sudah memahami audience, baru langkah berikutnya yang tidak boleh lupa adalah expand your audience. Mencari cara untuk menjangkau orang lebih banyak lagi. Ya, kalau kita sudah menggunakan media sosial, nanggung gitu kan, jangan cuma berkutat itu aja. Cari cara untuk bagaimana mendapatkan exposure lebih tinggi. Menggunakan media sosial untuk memperluas audiens bisnis lokal Anda. Ya, salah nggak? Enggak salah. Yang tidak baik dan tidak benar itu adalah menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan yang asosial. Ya, misalnya adalah apa? Menjadi haters, menjadi hoaxers, ya, orang-orang yang cuma menyebar hoax. Nomor 4 tadi bicara tentang itu, tentang expand, dan tentu saja setelah tadi diketahui audiensnya seperti apa, terus di expand, yang berikutnya nggak boleh lupa adalah dibangun yang namanya relationship. Manfaat unik dari pemasaran sosial media untuk bisnis kecil adalah memungkinkan Anda berbicara langsung dengan pelanggan. Ya, memungkinkan Anda bicara langsung dengan pelanggan. Anda dapat membangun hubungan dari waktu ke waktu, from time to time. Ya. Lebih dari 44% pengguna internet menggunakan jaringan sosial meneliti brand, mengenal siapa Anda sebagai brand, apa yang Anda sedang perjuangkan, apa yang Anda ingin raih. Ya. Jadi suka atau tidak suka, mereka ada di sosial media. Ya. Saat penggemar membagi dan menyukai konten Anda, algoritma akan naik dan Anda mendapatkan exposure baru. Ya. Algoritmik itu penting. Jadi ini bahasa yang mungkin baru belakangan muncul, algoritma ya. Di algoritma ini perlu dipelajari ya. Nah, teman-teman semua sama seperti tadi saya minta, tolong ya subscribe, tolong ya like, komen itu. Ini adalah bagian daripada ini. Ya, membagi, menyukai dan sebagainya itu nanti akan dipengaruhi oleh karena itu please do. Ya, silakan kalau memang Anda merasakan bermanfaat, jangan pelit-pelit untuk like, untuk komen, untuk share. Nah, 5 masih di build relationship ya. Ini ada banyak cara tentu aja, misalnya create Facebook group ya. Ada enggak? Ya, Facebook group gampang bikinnya kan. Connect with other entrepreneurs and influencers in your niche market ya. Ya, setelah ini apa namanya? Kita punya niche market ya yang bisa dikelola ya. Nah, bisa menggunakan apa? Influencer bisa ya. Di beberapa kejadian saya dibayar atau disewa untuk menjadi influencer. Tentu saja saya jadi menjadi influencer juga untuk company saya sendiri, Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mention followers in your post and stories. Oh iya, ini wajib, kudu harus agar supaya mereka itu dilibatkan. Apakah ada orang yang nggak suka kalau kita mention? Ada, ya. Dan ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa, sampai perlu
minta maaf ya, minta maaf. Teman-teman semua merepost konten pengikut Anda di media sosial Anda dengan menandai akun mereka yang akan membuat mereka itu loyal, ya. Di-repost, ya, di-repost, di-share dan sebagainya. Ya. Terus kemudian empatnya adalah apa? Use the social platform built-in interactive tools. Jadi di social platform itu juga ada namanya built-in interactive tools. Ya, Anda mesti belajar, mesti membiasakan, mesti tahu juga perilaku daripada tools-nya agar supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, terus kalau tadi sudah build relationship, ya sudah know your audience, expand your audience, naikin, terus kemudian di build relationship. Anda juga mesti memperhatikan adalah pay attention to trends, karena di dunia yang sangat digital sekarang ini, tren itu berubah-ubah dengan amat sangat cepat sekali. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Memperhatikan tren di media sosial supaya Anda memahami apa yang sudah dicari orang, membantu Anda untuk membuat konten yang relevan, konten menjadi isu. Ya. 5 alasan orang utama menggunakan sosial media, ya, itu adalah up to date dengan berita acara terkini, menemukan konten lucu atau menghibur, termasuk yang receh gitu ya, mengisi waktu luang, ya, dan tetap berhubungan dengan teman-teman dan berbagi foto atau video dengan orang lain. Ya. Ini alasan 5 yang teratas. Ada banyak alasan yang lain, tentu saja. Nah, ini ada reason for using social media, ya, berdasarkan penelitian di bulan Januari 2021. Ya. Nah, terkait dengan nomor 6 ini, selalu ingat kebutuhan audiens. Berhasil tahun lalu, mungkin tidak berhasil tahun ini. Kenapa? Beda trennya. Ya. Jadi trennya mesti terlalu diperhatikan. Sosial, jadi bukan terus kemudian selalu berpikir, oh, business as usual. No, hati-hati. Yang lalu sukses belum tentu kali ini sukses. Social listening adalah alat pengumpulan informasi yang sangat berharga. Teman-teman semua, sell your stuff with social commerce, ya, menggunakan social shopping tools. Ini kalau ini perlu nanti materi khusus ya tentang social shopping tools untuk menjual dan layanan Anda tanpa situs web. Contohnya Instagram Shopping, Facebook Shops, Instagram Live Shopping, dan yang lainnya. Ya. Mix up your format. Nah, ini menarik. Kenapa? Tadi itu yang tren berubah-ubah tadi, memang satu. Kalau kita cuma tergantung pada satu, jadi masalah juga. Nah, terus apa yang dilakukan adalah itu satu ya. Terus kemudian bahwa orang-orang ini kan juga tersebar, punya preferensi sendiri. Oleh karena itu ada yang disebut dengan mix up your format. Pastikan untuk membuat format posting sosial Anda secara berkala. Ya. Mengganti format dapat meningkatkan jangkauan konten Anda. Ya, jika Anda biasanya mau tinggi, cobalah JPEG dan sebagainya. Ya. Jadi ini apa namanya menghasilkan variasi. Ya. Selain medianya juga mesti bervariasi, format medianya juga mesti bervariasi. Ya, kami banyak menggunakan image, banyak menggunakan video, ya, untuk itu dan mencampurkannya. Oh, dari sisi medianya sendiri, kami saat ini ada 4 yang dipakai, adalah Facebook, Instagram, ya, LinkedIn, ya, di luar itu tentu saja ada WhatsApp, yang lain, ya, tapi ya itu yang utama, ya, dan YouTube tentu saja, ya. Oke, terus jika Anda biasanya posting gambar diam, coba video. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana gambar video itu bisa menarik. Ya, kalau kami bikin acara di akhir minggu, maka di awal minggunya kita bicara tentang itu, tentang dengan menggunakan gambar. Nanti di menjelang akhir minggu kita akan menggunakan video, ya, sehingga orang punya variasi yang tidak sama. Manfaatkan semua format di jaringan sosial seperti stories. Ya. Sekarang yang baru keluar namanya Instagram Reels dan live video, atau mungkin kalau di YouTube sekarang lagi keluar YouTube Short, ya, itu bisa dipakai semua. Teman-teman semua, jangan menggunakan gambar acak yang ditemukan di online. Ya kalau kita bilang jangan murni itu agak sedikit susah, ya, tetapi memang ada. Kalaupun pakailah gambar yang memang tidak punya copyright atau tidak untuk kepentingan komersial, sehingga pada saat dipakai tidak mendapatkan tuntutan dari pihak lain. Cari situs foto resmi gratis yang bagus untuk Anda digunakan di media sosial. Ini ada memang kalau searching yang free, ya, sehingga tidak menyebabkan masalah. Mix up your format. Pastikan semua posting Anda, apapun formatnya, inklusif dan dapat diakses. Oke, tambahkan teks pada gambar atau video, bentuknya kalau kami selalu sebutnya sebagai caption. Ya.
Pastikan audiens Anda terwakili sepenuhnya dengan gambar yang Anda bagikan. Ya, sepenuhnya ini sebenarnya relatif. Ya, tetapi Anda maksimalkan. Terus kemudian gambarnya gambar Anda yang orang lain nggak bisa mengerti. Ya, nomor 9 bicara soal apa? Fokus on quality over quantity. Ya, tidak perlu menggunakan semua platform media sosial. Tadi saya cerita tentang bagaimana kami yang besar itu menggunakan Facebook, Instagram, LinkedIn, dan satu lagi ada YouTube. Di luar tentu aja menggunakan WhatsApp, email, terus kemudian Telegram, dan sebagainya. Ya, inilah beberapa yang utama dan banyak digunakan saja ya. Dan yang digunakan satu tempat tidak terlalu sama dengan yang digunakan di tempat lain. Yang terpenting membuat konten berkualitas di beberapa saluran utama. Konten is very important ya. Berbahagialah orang-orang yang mampu untuk menjadi content creators ya. Karena kalau enggak terpaksa harus tergantung pada pihak lain. Ya, postinglah sesuatu yang bernilai bagus, jujur dan tidak palsu ya. Jangan hanya berisi menawarkan atau menjual yang membuat konten Anda kurang baik. Iya. Kalau ingat tadi rumus 20-80, 80-nya harus isinya lain, bukan jualan. Ya, 20%-nya baru jualan. Ya, ini yang perlu untuk selalu diingat. Rumus 20, 80, 20-nya yang buat jualan, 80-nya di sosial media. Jangan terus kemudian dibalik. Ya. Social marketing adalah tentang membangun hubungan. Kuncinya adalah hubungan. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi merusak hubungan. Teman-teman semua, nah, nomor 10 adalah use the right tools. Nah, tools menjadi penting. Media sosial bukanlah sistem penyiaran, Bapak bicara untuk terlibat dengan pelanggan. Sama juga saya dengan Anda gitu ya. Kalau saya udah siaran begini, tentu saja saya siaran terus. Saya berusaha tetap berinteraksi dengan Anda gitu kan. Saya juga tetap lihat siapa yang masuk kembali, ya, siapa yang masih ada. Tadi misalnya katakanlah tadi saya sebut, wah ini yang dari Ambon belum datang, yang dari Palu belum datang, karena mereka sudah datang sekarang gitu kan. Ini bagaimana kita berinteraksi. Gitu. Kuncinya adalah membangun hubungan. You are my customers. Ya. That's why I build a relationship with you. Ya, terlibat involvement. Ya, saya kadang suka tanya, jadi saya punya pendapat apa, say hello dan sebagainya. Oke, analytics. Nah, ini mungkin yang agak sedikit berat. Data analitik dapat membantu Anda mendapatkan gambaran lebih baik tentang kinerja sosial Anda. Kapan kita bikin ya tentang analisa media sosial. Grafik. Jika Anda mengalami kesulitan membuat gambar yang menarik untuk diposting, gunakan aplikasi untuk membuatnya. Ya. Ya, tetap harus belajar. Ya, ya ini contoh-contohnya contoh asing ya. Kalau di situ aplikasi banyak ya, Anda tahu apps. Content curation adalah seni berbagi posting berkualitas dari orang lain, tentu saja dengan kredit. Ya. Jadi kalau Anda lihat postingan orang lain itu bagus, Anda boleh share-kan, ya, tapi tentu saja pada saat Anda share, Anda harus berikan kredit siapa yang punya. Jangan mengakui sebagai milik Anda. Ya. Nomor 11, use scheduling and automation to free up more time for engagement. Lakukanlah scheduling dan automation untuk free up more time ya, membuat jadwal posting untuk mendedikasikan satu hari membuat konten ya. Kapan saya bikin konten itu pertanyaan. Jadi saya setiap pagi bangun jam 4 dan antara jam 4 sampai jam 7 biasanya adalah waktu di mana saya memunculkan konten ya. Nah, kebetulan kok di Maestro ini kan timnya relatif lengkap ya. Jadi konten ada yang saya bikin sendiri, ada konten yang dibikin oleh tim yang mungkin terdiri dari ada tim research dan ada tim development. Jadi di research dulu terus kemudian di develop oleh orang lain bisa ya. Jadi yang research si A, yang develop si B gitu ya. Tujuannya adalah apa? Agar supaya ada balance ya. Agar supaya kalau ada masalah atau ada yang kurang, orang lain bisa melihat ya. Karena kalau enggak salah nggak ada yang tahu gitu kan. Agar waktu lain bisa dimanfaatkan untuk tugas-tugas lainnya juga, jadi mereka biasanya seperti itu. Ya. Kalau di Maestro ya ada tim research, ada tim development, ya termasuk di dalamnya ada tim kreatif, ya jadi bikin gambar, nyari gambar, bikin videonya, bikin teaser, bikin apa dan sebagainya itu ada. Ya. Dan sekarang ini dengan kami working from home, itu semua dimungkinkan dikerjakan di tempat masing-masing. Yang penting tujuannya, goals-nya jelas. Seperti pembukaan kita tadi. Goals menjadi very important
objektif menjadi very important, harus clear. 12, track and refine your performance. Ya. Melacak strategi yang digunakan apakah berhasil atau tidak. Dan tadi pagi-pagi kami juga melakukan evaluasi. Ya, loh, harusnya dengan program ini itunya nambah banyak. Kenapa kok nggak nambah banyak? Oh, ternyata ada kesalahan di sistem pemberitahuannya. Pemberitahuannya terlalu rapih sehingga informasinya menjadi tersembunyi. Ya, menarik ya. Jadi pada saat ternyata tidak terlalu rapihkan, jadi menjadi lebih terbuka, orang menjadi lebih mudah dan akhirnya tidak bermasalah. Ya, karena banyak orang berasumsi, wah kita harus canggih nih. Belum tentu yang menerima itu canggih. Yang kami lakukan hari Jumat, atau staf kami melakukan hari Jumat, itu terlalu canggih. Ya. Nggak salah sama sekali, tetapi too sophisticated. Ya, butuh kadang-kadang lebih cara yang simple untuk audiens tertentu. Apabila tidak berhasil, menyempurnakan usaha dan meningkatkan hasilnya. Ya. Oke, 12 teman-teman semua. Jangan lupa ya, materi ini direkam dan kemudian akan direpostkan di Handoko Maestro karena merupakan kanal edukasi. Bagi Anda yang inginkan kanal yang sifatnya inspirasi, Anda dapat masuk ke Maestro channel. Ya, dan untuk dua-duanya silakan subscribe free of charge ya. Dan jangan lupa pencet nyalakan lonceng atau pencet bell. Ini akan mengingatkan Anda bila ada materi baru yang sudah diupload. Teman-teman semua, itu yang terjadi. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang satu sharing saya ya bersama mantan CEO daripada Kompas TV yaitu Bimo Setiawan ya, siarannya di Maestro Channel waktu itu ya, itu 3 Juli kemarin, belum lama ya, bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu ya, 3 Juli ya, itu cerita tentang apa sih? Kan saya tanya tuh bisnis apa saja setelah tidak mengolah TV, karena beliau sebelumnya adalah CEO daripada Kompas TV. Ternyata dia punya production house untuk digital media ya, digital media. Nah, di situ juga kami bercerita tentang saya berbagi juga tentang build your own media. Jadi saya dari Maestro Digital Services dan Bimo Setiawan dari Brand Media Indonesia itu sama-sama menjual produk ya, kolaborasi yang judulnya Build Your Own Media. Bangunlah media Anda sendiri. Bangunlah media Anda sendiri. Nah, bangunlah media Anda sendiri adalah apa? Ya, tadi itu sebetulnya. Ya. Bagaimana memanfaatkan yang sekarang ada, terus kemudian membangun media Anda, bagaimana mendevelop konten, bagaimana melakukan analisa audience, expand your audience, membuild relationship. Ya. Karena tidak semuanya harus dilakukan oleh orang lain. Bisa dilakukan oleh Anda sendiri, sejauh Anda itu tahu caranya. Dan untuk tahu caranya, kami menawarkan yang namanya paket untuk build your own media, bangunlah media Anda sendiri. Ya, teman-teman semua, itu yang dilakukan ya. Bisnis apa saja ya, ini kalau Anda mau nonton persisnya seperti apa, silahkan masuk ke Maestro Channels, ya, Maestro Channels. Dan Maestro Channels nanti cari yang bintang tamunya adalah Bimo Setiawan, ya. Anda akan menemukan cerita tentang build your own media, ya, teman-teman semua. Itu yang terjadi. Baik. Ya, programnya adalah build your own media. Jadi siapa aja, perusahaan Anda pun juga bisa, Anda sendiri pun juga bisa, ya, bagaimana membangun media Anda sendiri. Enggak perlu terlalu tergantung kepada pihak lain. Ya. Bagi Anda juga yang masih senang dengan media, ya, hari Sabtu kemarin saya juga mengundang Haryanto yang bicara tentang komunikasi pemasaran kini dan nanti. Ya. Itu menarik, ramai sekali yang nonton ya, dan sampai sekarang terus tambah yang nonton. Silakan nonton karena di situ belajar tentang pentingnya komunikasi masa kini itu seperti apa yang disebut dengan omni channel, apa yang disebut dengan ya kira-kira seperti itu, ya. Dan materinya disampaikan dengan cara yang sangat mudah, yang gampang dicerna dan pasti menimbulkan inspirasi atau insight dalam diri. Ya. Nah, ini 12 essential social media tips for business. Start with plan, ya, decide which platform you are right for,
Know your audience, expand your audience, build relationship, pay attention to trend, jangan lupa itu. Ya, sell your stuff with social commerce, mix up your format, focus on quality over quantity, use the right tools. Ya, use the scheduling and automation to free up more time for engagement, dan jangan lupa track and refine your performance. Teman-teman semua, terima kasih. Ya. Nah, mudah-mudahan materi hari ini membawa manfaat buat Anda semua, karena itulah kenapa saya ada di sini, berusaha untuk memberi manfaat, tapi manfaat kepada teman-teman semua. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua. Bisa Zoom Live, disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi. Sampai ketemu hari Rabu.